Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah tips and trik bagaimana cara membuat daftar isi pada sebuah dokumen di software Microsoft Word. Seperti kita tahu bahwa daftar isi merupakan elemen yang sangat penting ketika kita bekerja di Microsoft Word. Salah satu manfaatnya adalah ketika kita ingin mencari sebuah materi, maka kita bisa melihat di daftar isi akan terlihat pada halaman mana materi yang kita butuhkan. Untuk membuat daftar isi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini adalah cara yang paling singkat, paling simpel, tidak memerlukan waktu yang lama dan juga relatif mudah dilaksanakan. Baik, kita mulai pembuatan daftar isi. Ini adalah hal utama yang perlu kita lakukan. Dari indent yang left indent atau left tab harus kita rubah dulu menjadi right indent. Kita bisa rubah. Ini merupakan kunci utamanya. Sesudah kita rubah, maka kita tentukan lokasi, dua lokasi, satu di sini, satu di sini. Nah, kegunaan dari dua pada ruler ini adalah apa? Bahwa di sini nanti digunakan untuk sebagai batas akhir kanan dari stylenya, misalnya titik-titik, dan yang di sebelah sini digunakan untuk menuliskan angkanya. Kalau sudah menentukan di right indent, kita masuk pada menu paragraf. Ini box launcher paragraf. Nah, kita masuk pada tabs. Nah, kalau di sini di alignment-nya sudah menjadi right, maka sudah akan terlihat bahwa sudah sukses kita akan nanti melaksanakan, sebagai tanda-tanda kalau kita akan sudah sukses melaksanakan pembuatan daftar isi. Selanjutnya kita ambil leadernya, kita ambil seperti yang umumnya saja, kita pakai titik-titik, kita set ini, kemudian kita oke. Kita mulai menulisnya. Kemudian kita lihat misalnya di sini halaman, misalnya di sini halaman judul. Nah, di sini kita tentukan, kita eksekusi untuk stylenya atau leadernya tadi menggunakan tabs. Nah, misalnya untuk shift, untuk halaman judul kita gunakan angka 1, angka I kecil. Selanjutnya misalnya kita masuk halaman pengesahan, kita lakukan lagi pakai tab. Selanjutnya misalnya kita masuk ke kata pengantar, sama masih kuncinya untuk mengeksekusinya pakai tab. Kita lanjutkan, setelah kata pengantar kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Kita masuk misalnya di sini latar belakang. Kita bisa gunakan
tabs lagi angka 1 misalnya saja. Setelah latar belakang kita misalnya meneruskan maksud dan tujuan, kita tulis angka 2 misalnya. Selanjutnya maksud dan tujuan, latar belakang, dan selanjutnya kata-kata selanjutnya. Perlu diperhatikan ketika ini bisa kita laksanakan dari latar belakang sampai ke bawahnya. Ini kita menggunakan Ctrl Shift M untuk mengembalikan atau menjorokkan lagi paragraf. Kita bisa rubah, ini kita besarkan dengan cara masuk. Ini saya bermain shortcut, kita menggunakan Shift, Ctrl Shift dan tanda lebih besar, maka fontnya akan menjadi lebih besar. Ctrl B untuk tebal. Kita lihat bahwa terlihat daftar isi yang kita buat ini lebih rapi. Ini lebih rapi, bisa kita lihat di sini. Di sini pun juga terlihat masih sudah rapi. Kita lanjutkan, nanti masuk ke bab 2, kembali ke shift lagi, bab 2 misalnya. Kita di sini akan membuat tinjauan teori misalnya. Pengertian, misalnya kita membuat pengertian belajar, kita pakai tab misalnya halaman 10. Dan seterusnya. Begitu lebih mudah, bukan? Perlu kita garis bawahi lagi bahwa kunci utamanya pada waktu pertama kali kita ingin membuat daftar isi adalah dari yang tadi, yang semula left tab, ini dirubah menjadi right tab. Baik, itu saja tips and trick yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, selamat mencoba.